Bagaimana sih caranya mencari tempat kulakan atau agen sembako tempat kita warung sembako berbelanja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Kali ini kita share lagi kegiatan di warung sembako, dan kali ini saya mau sharing tentang bagaimana caranya mendapatkan atau mencari tempat kulakan untuk kita jualan ya. Di beberapa hari lalu itu ada teman yang bertanya bagaimana sih teh caranya mencari tempat kulakan barang-barang sembako, katanya gitu ya. Ini mungkin khusus pemula ya, kalau udah biasa berjualan mungkin udah tahu caranya ya teman-teman. Nah, untuk pemula yang mungkin baru memulai usaha warung sembako dan masih bingung kemana nih beli barang-barangnya gitu, kemana nih beli belanjaan barang-barang sembako yang untuk kita jual ini, dan bagaimana cara berbelanjanya saat kita awal-awal buka usaha warung sembako. Ini menurut saya sesuai pengalaman saya dulu memulai usaha warung sembako di daerah Bekasi ini ya. Dulu itu saya alhamdulillah cara saya berbelanja itu dibantu sama saudara saya yang sama-sama pedagang sembako juga teman-teman. Karena kita waktu itu kesini tuh diajak saudara yang mempunyai usaha sembako, dan saya tuh kebetulan buka sembako juga masih di daerah sini ya, sekitar sini teman-teman, hanya beda gang aja gitu. Dan waktu itu saya pertama kali buka usaha sembako itu saya belanja juga nggak tahu tempatnya di mana ya teman-teman, yang tahu itu hanya saudara saya, dan dibantulah sama mereka ya untuk belanja barang-barang sembako waktu pertama kali saya berjualan. Dan dulu itu Pak suami itu belum di warung ya, masih jualan di pasar di daerah Ciputat ya, Tangerang Selatan teman-teman. Dan saya sendirian di warung sembako awal pertama saya buka sembako tuh, pokoknya menyedihkan sekali teman-teman. Laris hanya 500 rupiah ya teman-teman, belum ada pembeli, belum ada yang kenal. Aduh, menyedihkan sekali ya. Pokoknya penuh perjuangan deh memulai usaha sembako ini teman-teman. Tidak mudah ternyata ya, saat kita memulai usaha itu banyak suka dukanya, sedih iya gitu ya, terus kecewa iya gitu ya, terus malu juga iya karena belum ada yang kenal ya. Jadi kita tuh sebagai pedagang itu harus memberanikan diri ya, jangan maluan gitu ya, jangan minder, harus percaya diri, harus agresif sama pembeli ya, karena kita di sini mencari cuan ya teman-teman. Usahakanlah agar selalu menyapa orang-orang di sekitar kita ya, tempat tinggal kita teman-teman, biar mereka tahu bahwa kita itu berjualan. Dan dari situlah dari kita mulai kenalan, banyak yang menyapa gitu ya, jangan malu-malu untuk menyapa orang lain yang lewat gitu teman-teman. Dari situlah kita mulai dikenal masyarakat sekitar lingkungan kita ya teman-teman. Oke, lanjut ke cara mencari tempat kulakan ya. Jika teman-teman mau jualan sembako mungkin belum tahu caranya, kalau sekarang tuh kayaknya mudah deh mencari tempat kulakannya, karena sekarang musimnya internet ya, apapun ada di internet, ada di online ya teman-teman. Kita tinggal ketik-ketik aja barang-barang yang kita butuhkan, yang kita mau jual itu tinggal ketik aja, pasti muncul deh harganya, disertakan juga ya. Nanti kita tinggal bagikan aja berapa isi per kartonnya. Nah, tinggal hitung mau berapa persen ambil keuntungan dari barang-barang tersebut ya. Sebenarnya jualan sekarang tuh mudah banget, yang penting ada uangnya teman-teman ya. Beda dengan cara berjualan zaman dahulu saya mulai awal usaha teman-teman. Kalau sekarang itu kita lihat aja ke pasar tradisional misalnya ya, ada nggak nih toko-toko yang besar yang menyediakan berbagai macam kebutuhan harian ya. Pasti terlihat ada antrian orang berbelanja banyak ya teman-teman, seperti itu. Dan nanti kita bisa pilih-pilih juga toko mana nih yang paling ramai, itulah biasanya yang paling murah harganya ataupun yang paling komplit barang-barangnya, seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang tuh banyak banget di pasar-pasar modern pun menyediakan berbagai macam kebutuhan untuk jualan barang sembako ya. Misalnya ada paket 10 juta, paket 15 juta, paket 20 juta dan lain-lain seterusnya ya. Sampai paket 100 juta pun ada teman-teman ya. Belanja barang-barang sembako untuk kita jual, memulai usaha sembako ini teman-teman. Nah teman-teman, misalnya tinggal di komplek, tinggal cari saja ya supermarket besar ataupun minimarket atau pasar-pasar swalayan, pasar modern gitu yang menyediakan
tanya saja sama pegawainya ya teman-teman, bisa menyediakan tidak gitu ya untuk barang-barang kebutuhan sembako untuk dijual lagi, paketnya berapa gitu ya teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Namun ini bukan pengalaman saya, tapi ini hanya saya baca-baca aja di beberapa media sosial seperti itu ya teman-teman. Dan untuk di pasar tradisional, misalnya di pasar-pasar kecil ya, di tempat saya tuh di sini banyak sekali agen-agen sembako yang menjual barang-barang kebutuhan untuk dijual kembali dengan tanda-tandanya, ciri-cirinya itu seperti ada drum di depan gitu, ada terlihat banyak pajangan-pajangan barang-barang sembako ya teman-teman, menumpuk-numpuk di depan tokonya, dan terlihat banyak parkir beberapa motor ya, karena itu para langganan yang sering setiap hari berbelanja di tokonya, di agen tersebut. Dan teman-teman pun bisa bertanya kepada sesama pedagang sembako ya, mungkin tetangganya atau saudaranya atau siapapun yang ada di lingkungan tempat kita tinggal, bertanya di mana nih tempat kulakannya, tempat belanjanya di mana gitu ya. Mungkin nanti kan dibilangin nih sebelah sini seperti itu ya. Dan teman-teman bisa ikuti juga pertama kali belanja tuh di mana gitu, mau ikut dong gitu ya, di mana tempat kulakannya misalnya ya. Kalau saudara tuh saya memang nggak canggung ya, kalau mungkin kalau tetangga takut tersaingi atau apa, ya udahlah kita cari sendiri aja. Sekarang tuh mudah banget ya, di HP juga tinggal ketik aja di Google ya, tempat kulakan terdekat daerah kita di mana gitu ya. Agen sembako besar di daerah kita tuh ketik aja daerah ini, misalnya daerah Pondok Gede gitu ya, ketik aja, nanti juga keluar kok teman-teman nama tokonya atau alamatnya yang menjual aneka barang sembako seperti itu ya. Mungkin di awal itu teman-teman belum tahu barang apa saja yang diperlukan saat kita berjualan sembako ya. Intinya itu kita menyediakan berbagai macam kebutuhan kita sehari-hari ya. Misalnya kita menggunakan apa nih di dapur, ada bumbu masak ya, ada micin, ada garam, ada kaldu bubuk, ada minyak, ada gula, ada lain-lain ya, seperti itu ya untuk kebutuhan kita di dapur, seperti itu. Dan lainnya itu mungkin kebutuhan mandi kita apa nih, sampo, sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi, seperti itu ya teman-teman. Seperti itulah, seperti barang-barang kebutuhan kita sehari-hari yang kita sering gunakan. Itulah memulainya saat kita berbelanja barang sembako. Nah, untuk kemasannya mungkin teman-teman agak bingung ya. Biasanya di daerah kita itu orangnya seperti apa nih? Orangnya apakah orang sederhana atau orang menengah ke atas golongan ekonominya ya teman-teman, kita sesuaikan aja. Tapi menurut saya kalau di daerah saya di perkampungan gini, lebih baik menyediakan barang-barang sembako itu yang serba ekonomis, yang kecil-kecil, yang imut-imut, yang mini-mini ya kemasannya, seperti itu ya. Bisa kita jual eceran 2.000, eceran 1.000 rupiah gitu ya. Seperti itu ya menurut saya teman-teman. Di awal buka itu lebih baik kita menyediakan barang-barang yang kemasannya harganya ekonomis ya. Mungkin jangan beli dulu kartonan ya teman-teman, lebih baik kita beli rencengan dulu, misalnya 3 renceng, 5 renceng paling banyak untuk di awal itu ya, karena kita kan belum tahu nih yang paling laku itu yang seperti apa barangnya. Misalnya aneka perkopian tuh kita belinya perenceng-perenceng aja dulu teman-teman, beberapa pieces dulu gitu ya, jangan terlalu banyak untuk berbelanja. Meskipun uang kita banyak, modal kita besar, ratusan juta, puluhan juta, kalau kita belum tahu pasarnya, kita harus hati-hati dalam berbelanja ini ya, karena takutnya tidak cepat lakunya jadi mubazir ya. Terlalu lama menumpuk juga tidak baik untuk kesehatan barang kita ya, takutnya keburu expired atau digigit serangga dan lain-lain ya teman-teman. Perhatikan saat belanja, lebih baik kita sering belanja daripada menumpuk-numpuk barang belum tentu cepat lakunya. Untuk memulai usaha sembako itu lebih baik kita perinci dari awal ya teman-teman, mau berapa modal kita tentukan di awal gitu ya. Dan kita harus jeli juga dalam memilih barang, kira-kira barang apa nih yang sehari-hari kita gunakan di rumah dan memang diminati juga nanti sama pelanggan kita. Untuk usaha kecil-kecilan seperti ini ya, lebih baik kita membelinya secara eceran terlebih dahulu teman-teman. Kalau sudah terlihat nanti banyak pelanggannya, banyak peminatnya, bolehlah kita beli kartonan seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman videonya, semoga ada manfaatnya ya. Nanti kita sharing-sharing lagi, jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya, atau juga ada kritik saran untuk video saya, boleh juga teman-teman, silahkan tulis aja di kolom komentar, nanti kita perbaiki lagi. Terima kasih yang udah nonton hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.